Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin salah satu buku yang bisa dibilang mengubah cara pandang banyak orang soal duit. Retire Young, Retire Rich, atau Pensiun Muda, Pensiun Kaya, karya Robert Kiyosaki. Apa sih sebetulnya rahasia di baliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya sering banget kita pikirin. Dari kecil kan kita diajarin resep yang itu-itu aja. Sekolah yang benar, cari kerjaan aman, kerja keras, terus nabung. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa, udah ngikutin resep itu bertahun-tahun, kok kebebasan finansial rasanya masih jauh banget ya? Nah, Kiyosaki ini menantang ide itu habis-habisan. Kata dia, rencana kerja seumur hidup cuma buat pensiun dengan uang yang lebih sedikit, itu bukan rencana buat jadi kaya, tapi justru rencana buat jadi lebih miskin. Jelas, ada yang keliru dengan cara lama ini. Nah, ini dia jawabannya. Menurut Kiyosaki, yang jadi pembeda utamanya tuh bukan seberapa keras kita kerja, tapi seberapa pintar kita pakai satu konsep yang namanya daya ungkit atau leverage. Kalau Anda mau ngerti kenapa ada orang yang bisa kaya raya sementara yang lain stuck gitu-gitu aja, kuncinya ada di sini, di pemahaman soal kekuatan daya ungkit. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan daya ungkit ini? Dan gimana ceritanya konsep ini bisa jadi kunci buat pensiun muda dan kaya? Ayo kita selami lebih dalam. Simpelnya gini deh, daya ungkit itu kemampuan kita untuk ngerjain sesuatu lebih banyak, tapi dengan usaha yang lebih sedikit. Intinya soal efisiensi, soal melipat gandakan hasil. Kata ayah kayanya Kiyosaki, orang yang kerja keras banget secara fisik, tapi kondisi keuangan yang nggak maju-maju, kemungkinan besar dia justru lagi jadi pengungkit buat orang lain. Mereka kerja lebih banyak untuk hasil yang lebih sedikit buat diri mereka sendiri. Kiyosaki punya analogi keren banget buat ini. Cerita David lawan Goliat. David bisa menang itu kan bukan karena dia lebih kuat, tapi karena dia cerdas pakai alat, sebuah umban sebagai pengungkitnya. Alat yang kelihatannya sepele, itu melipat gandakan kekuatannya, sampai-sampai yang kecil bisa ngalahin yang raksasa. Nah, inilah inti dari daya ungkit, pakai alat yang tepat buat dapat hasil yang maksimal. Sekarang, dari semua jenis daya ungkit yang ada, Kiyosaki bilang ada satu yang paling kuat yang jadi fondasi dari semuanya. Bukan uang, bukan juga koneksi, tapi pikiran kita sendiri. Sebelum kita bisa mengungkit hal-hal lain, kita harus mulai dari pola pikir. Coba deh perhatiin bedanya. Kalimat saya tidak sanggup membelinya, itu kan sebuah pernyataan. Kalimat ini tuh seolah-olah nutup otak kita, bikin kita berhenti mikir. Udah, selesai. Tapi, coba bandingkan dengan bagaimana caranya saya mampu membelinya. Ini kan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang justru maksa otak kita buat jadi kreatif, nyari jalan, nyari solusi, dan membuka semua kemungkinan. Inilah pengungkit mental yang pertama dan paling dasar. Begitu pikiran kita udah kebuka, barulah kita bisa mulai pakai salah satu pengungkit finansial yang paling kuat, sekaligus yang paling sering ditakuti orang, utang. Yap, Anda nggak salah dengar, utang. Menurut Kiyosaki, utang itu bisa jadi alat yang luar biasa banget buat membangun kekayaan. Eits, tapi tentu aja bukan sembarang utang ya. Ayah kaya ngebaginya jadi dua jenis. Ada yang namanya utang jelek, ini utang yang kita pakai buat beli barang-barang konsumtif yang nilainya turun terus, dan ujung-ujungnya cuma ngambil duit dari kantong kita. Contohnya, utang kartu kredit buat liburan, atau cicilan mobil buat gaya-gayaan. Sebaliknya, ada utang bagus. Nah, ini utang yang kita pakai buat membeli aset, sesuatu yang justru masukin duit ke kantong kita. Misalnya, kredit buat beli properti yang bisa disewain. Orang kaya itu pakai utang bagus buat jadi makin kaya. Tapi, nah ini penting banget, Kiyosaki ngasih peringatan keras. Daya ungkit, apalagi utang, itu ibarat pedang bermata dua. Harus diperlakukan kayak senjata tajam, dengan sangat hati-hati dan penuh pemahaman. Kalau kita nekat pakai tanpa pendidikan finansial yang cukup, wah, bisa bahaya banget. Baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, jadi kita udah punya pola pikir yang benar, terus kita juga udah paham soal alat-alatnya. Sekarang kita butuh cetak birunya kan, rencananya. Kiyosaki ngebedain antara jalur lambat yang biasa kita dengar sama apa yang dia sebut rencana cepat. Coba kita lihat bedanya ya. Rencana lambat itu jalur yang paling umum. Kerja keras, hidup hemat, nabung, terus berharap investasi jangka panjang kita nanti cukup buat pensiun di hari tua. Nggak ada yang salah sih, tapi ya ini lambat. Sebaliknya, rencana cepat itu fokusnya beda banget. Tujuannya bukan numpukin tabungan, tapi membangun dan membeli aset yang bisa ngasilin cash flow positif tiap bulan. Tujuannya pun lebih ambisius, pensiun muda biar kita punya waktu buat jadi benar-benar kaya.
Dan semua ini tuh mengerucut pada satu tujuan akhir, menggunakan semua daya ungkit yang udah kita bahas tadi untuk ngebangun portofolio aset, atau ya sebut aja mesin uang pribadi kita sendiri. Prosesnya, kalau kita rangkum, bisa jadi 4 langkah simpel ini. Pertama, ungkit dulu pikiran kita dengan pertanyaan yang tepat. Kedua, pakai utang bagus sebagai pengungkit finansial buat beli aset. Ketiga, curahkan waktu dan energi kita buat terus nambah koleksi aset yang ngasilin duit. Dan terakhir, ya tinggal nikmatin arus kas dari aset-aset itu, yang pada akhirnya bakal bawa kita ke kebebasan finansial. Terus, aset yang dimaksud itu apa aja sih? Kiyosaki fokus pada 3 pilar utama. Pertama, real estate yang bisa ngasilin uang sewa bulanan. Kedua, aset kertas kayak saham atau obligasi yang bisa kasih keuntungan. Dan yang ketiga, yang menurut dia punya potensi paling gede, yaitu membangun bisnis sendiri. Inilah fondasi kekayaan menurut versinya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, intinya tuh sebetulnya sederhana tapi radikal banget. Berhenti fokus cuma buat kerja cari gaji, dan mulai fokus untuk membangun dan memiliki aset. Gaji mungkin bisa bikin kita bertahan hidup, tapi asetlah yang bakal bikin kita bebas dan kaya. Nah, sebagai penutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Pada akhirnya tujuan pensiun muda dan kaya itu kan bukan buat berhenti kerja terus malas-malasan ya. Tujuannya adalah untuk punya kebebasan memilih. Jadi, coba deh bayangin sejenak, kalau seandainya uang bukan lagi masalah buat Anda, tujuan besar apa yang bakal Anda kejar? Apa yang mau Anda ciptakan dengan hidup Anda?